Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gusti Adi Pranoto, SCMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Content Creator Audio Visual, dan juga teman-teman yang hadir pada hari ini. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi diskusi dengan judul Automasi dalam konten digital menggunakan AI. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NIM 015 dan juga teman-teman saya. Adi Pramana dengan NIM 04. Maulita Ruswantrini dengan NIM 013. Husnul Latimah dengan NIM 030. Jiana Sanifah dengan NIM 020. Muhammad Bayu Susuma dengan NIM 06. Baik, selanjutnya di sini kami akan mulai untuk mempresentasikan, dimulai dari materi pertama yang akan disampaikan oleh Muhammad Bagus Kusuma. Kepada Muhammad Bagus Kusuma, time is yours. 3. Oke, materi yang pertama yaitu kita bakal membahas terkait apa itu otomatisasi dalam pembuatan konten digital dengan AI. Otomasi dalam konten digital dengan AI atau disebut dengan content automation adalah penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk mengotomatisasi berbagai tugas dalam proses pembuatan dan distribusi konten. Dengan kata lain, AI mengambil alih seluruh pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia sehingga proses pembuatan dapat lebih efisien dan lebih cepat. Selanjutnya yaitu peran otomasi dalam konten digital dengan AI. Yang pertama yaitu pembuatan konten. Dalam pembuatan konten terdapat penulisan yaitu AI dapat menghasilkan artikel, laporan, deskripsi produk dan jenis konten lainnya yang berdasarkan data-data yang kita berikan. Yang kedua yaitu image generator atau pembuatan gambar. AI dapat membuat gambar atau grafik atau bahkan video secara otomatis sesuai dengan data-data yang kita berikan. Selanjutnya yaitu terjemahan. AI dapat menerjemahkan konten ke berbagai bahasa dengan akurasi yang tinggi. Selanjutnya yaitu distribusi konten, yaitu otomatisasi media sosial. AI dapat menjadwalkan postingan, berinteraksi dengan audiens dan menganalisis kinerja konten di berbagai platform media sosial. Mungkin cukup dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi berikutnya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kelebihan penggunaan AI dalam konten digital. Yang pertama ada efisiensi waktu. Dengan AI memungkinkan kreator untuk menghasilkan konten dengan lebih cepat, sehingga proses yang awalnya memakan waktu berhari-hari kini bisa dilakukan dalam hitungan jam bahkan menit. Kemudian yang kedua adalah ide dan inspirasi baru. AI dapat memberikan ide-ide baru dan membantu kreator menemukan inspirasi yang sebelumnya belum terpikirkan. Misalnya, AI dapat menghasilkan variasi desain atau tema yang berbeda sehingga dapat membuka peluang yang lebih luas. Kemudian yang ketiga ada konsistensi kualitas. Konten yang dihasilkan dengan bantuan AI cenderung konsisten dalam segi kualitas karena AI mengikuti aturan yang telah diprogram, sehingga membantu menjaga standar kualitas konten yang telah dihasilkan. Kemudian yang terakhir adalah kemudahan akses bagi pemula. AI dapat membuka akses bagi siapapun termasuk pemula untuk menghasilkan konten yang lebih terlihat profesional. Dengan aplikasi berbasis AI, kreator pemula dapat membuat karya yang layak tayang tanpa memerlukan keterampilan tinggi. Mungkin itu saja dari saya lanjutkan. Enggak, langsung aja, tunjukkan aja. Apa? Hah? Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, selanjutnya kita akan membahas kekurangan penggunaan AI dalam konten digital. Karena sebelumnya sudah dibahas kelebihannya, waktunya saat membahas kekurangannya. Pertama yaitu ketergantungan pada data. Meski AI memudahkan berbagai tugas, ketergantungan akan berlebihan pada teknologi ini bisa menimbulkan masalah. Ketika manusia terlalu tergantung kepada AI dalam mengambil keputusan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pekerjaan. Hal ini bisa menurunkan kemampuan berpikir kritis manusia dan dapat mengurangi kualitas dalam pengambilan keputusan itu sendiri. Lalu dua, kurangnya nuansa manusia. Apa yang dimaksud dari nuansa manusia ini? Yaitu AI itu meski dia efektif dalam menganalisis data dan mengotomatisasi tugas, AI memiliki keterbatasan dalam hal yaitu kreativitas. Kreativitas dalam elemen penting dalam pemasaran, terutama dalam kampanye yang inovatif,
Lalu AI dapat membantu dalam proses kreatif, tetapi tidak dapat sepenuhnya menggantikan sentuhan manusia. Dan itu berimpact kepada konten yang unik, berimpact kepada ide kreatif dan konten yang unik. AI masih membutuhkan input dan arahan manusia yang menghasilkan karya yang benar-benar orisinal dan kreatif. Lalu selanjutnya adalah biaya. Kekurangannya selanjutnya adalah biaya. Salah satu kekurangan utama dari penggunaan AI dalam digital marketing yaitu biayanya yang diimplementasikan yang sangat tinggi. Lalu mengembangkan dan mengintegrasikan teknologi AI memerlukan investasi yang signifikan dalam hal perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia. Selain itu, perusahaan juga perlu mengeluarkan biaya untuk pelatihan dan pengembangan teknologi agar tim dapat menggunakan AI secara efektif. Lalu selanjutnya ada etika. Penggunaan AI menimbulkan berbagai dilema etis, terutama dalam pengambilan keputusan yang berdampak besar. Misalnya dalam sistem pengadilan, AI digunakan untuk memberikan rekomendasi keputusan hukuman atau pembebasan bersyarat. Namun, apakah etis bagi manusia untuk menyerahkan pengambilan keputusan kepada AI? Selain itu, penggunaan AI dalam militer menimbulkan masalah etika, terutama terkait pengembangan senjata otonom yang dapat beroperasi tanpa campur tangan manusia. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab moral dan dalam hukum konteks konflik bersenjataan. Lalu selanjutnya, resiko pengangguran. Resiko pengangguran adalah salah satu dampak negatif yang paling mencolok dalam AI. Otomatisasi yang menggantikan pekerjaan manusia dalam banyak sektor, seperti manufaktur, logistik, pelayanan pelanggan. AI telah mengambil alih tugas-tugas rutin yang sebelumnya dilakukan oleh manusia, yang akibatnya pekerja dengan keterampilan rendah ke menengah beresiko kehilangan pekerjaannya. Sementara itu, individu yang tidak memiliki keterampilan teknis yang relevan akan kesulitan bersaing dalam pasar kerja yang semakin mengutamakan teknologi. Walaupun AI dapat menciptakan peluang baru di bidang teknologi, diperlukan pelatihan dan adaptasi besar bagi tenaga kerja yang terdampak. Materi selanjutnya yaitu penerapan otomasi konten digital dengan AI. Yang pertama ada jurnalisme. AI dapat membantu kita dalam menganalisis data dari berbagai sumber seperti data keuangan, data cuaca, dan data sosial media, dan membuatnya menjadi berita yang lebih relatif dan informatif secara real time. Kemudian yang kedua ada e-commerce. AI dapat menghasilkan konten pemasaran yang disesuaikan dengan segmen pelanggan tertentu seperti iklan banner, email marketing, dan postingan sosial media. Kemudian yang ketiga ada pemasaran. Seperti yang kita tahu tadi, AI dapat menghasilkan iklan yang dipersonalisasikan berdasarkan data demografi, minat, dan perilaku pengguna. Kemudian yang keempat ada pelayanan pengguna. Chatbot berbasis AI dapat menjawab pertanyaan pelanggan secara otomatis. Seperti yang kita tahu, di Shopee itu ada admin Shopee yang selalu menjawab pertanyaan pelanggan secara otomatis secara cepat. Kemudian yang kelima ada pendidikan. AI dapat menghasilkan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar dan tingkat pemahaman siswa. AI juga dapat membuat kuis atau latihan secara adaptif sehingga kesulitan soal dapat disesuaikan dengan kemampuan siswa. Kemudian yang keenam ada hiburan. AI dapat membantu kita untuk mengembangkan ide di skenario drama. Seperti yang kita tahu, kita akan membuat drama, kita harus membuat skenario terlebih dahulu. Kita dapat mencari di AI dan kita kembangkan oleh diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir ada penelitian. AI dapat menganalisis data dalam jumlah besar, menemukan pola dan tren yang berguna bagi penelitian. AI juga dapat membantu penulis dalam menulis laporan penelitian dengan merangkum temuan-temuan utama. Seperti yang kita tahu kemarin kita diajarin oleh dosen kita untuk mendownload Zotero untuk mencari jurnal-jurnal. Mungkin sekian materi dari saya yang akan dilanjutkan oleh Jihan Hafiz. Baik, materi selanjutnya akan membahas tentang tantangan utama otomasi dalam konten digital dengan AI. Nah, di sini ada 5 poin utama yang menjadi tantangan dalam otomasi dalam konten digital dengan AI. Yang pertama itu ada kualitas konten.
Kenapa sih kualitas konten ini bisa disebut menjadi salah satu tantangan utama dalam automasi dalam konten digital menggunakan AI? Nah, karena kualitas konten ini merupakan salah satu tantangan yang sangat besar dalam memastikan konten yang dihasilkan AI ini memiliki kualitas yang setara dengan konten yang dibuat oleh manusia. Tapi kadang kalau kita menggunakan AI ini, hasilnya bisa berupa yang tidak koheren, terus tidak relevan, dan juga kadang mengandung bias. Nah, untuk poin yang kedua ini membahas tentang kreativitas. Kenapa sih kreativitas juga menjadi tantangan utamanya? AI ini sangat baik dalam memproses mengikuti pola sesuai dengan yang dituliskan. Namun kadang hasilnya itu tidak menarik dan juga tidak kreatif, tidak inovatif. Nah, itu menjadi batasan untuk menghasilkan konten yang benar-benar orisinil dan juga menarik. Nah, untuk poin ketiganya itu ada etika. Penggunaan AI dalam pembuatan konten menimbulkan berbagai pertanyaan tentang etika. Nah, misalnya kayak gimana sih cara memastikan bahwasannya konten yang dibuat itu tidak merugikan orang lain. Nah, itu dibahas dalam sudut etika. Maka etika itu menjadi salah satu tantangan utama dan juga tantangan terbesar dalam automasi menggunakan konten digital dengan AI. Nah, untuk poin yang keempat itu ada tentang hak cipta. Kadang kalau kita menggunakan AI, hak ciptanya itu masih dipertanyakan. Sebenarnya konten yang kita buat itu milik si pembuat AI, milik AI, atau milik kita yang mencari atau membuat menggunakan AI. Nah, terus yang terakhir itu ada keamanannya. Kalau misalnya kita menggunakan AI itu sangat beresiko karena di AI ini sumbernya tidak terbatas dan juga model AI itu perlu dilindungi dengan akses yang sah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Jihan Hafiz Hanifah. Baik, materi selanjutnya yaitu pertimbangan penting automasi dalam konten digital dengan AI. Pertimbangan penting automasi dalam konten digital dengan AI itu ada 5. Yang pertama, transparansi. Yang kedua, kualitas data. Yang ketiga, manusia dengan loop. Yang keempat, regulasi. Dan yang kelima, edukasi. Transparansi adalah penting untuk transparan mengenai penggunaan AI dalam pembuatan konten. Konsumen harus tahu bahwa konten yang mereka konsumsi sebagian atau seluruhnya dihasilkan oleh AI. Yang kedua yaitu kualitas data. Kualitas data yang digunakan untuk melatih model AI sangat berpengaruh pada kualitas output yang dihasilkan. Data yang bias atau tidak akurat akan menghasilkan konten yang bias dan tidak akurat juga. Lalu yang ketiga, manusia dalam loop. Meskipun AI dapat melakukan banyak tugas, peran manusia tetap penting. Manusia perlu mengawasi proses pembuatan konten, melakukan evaluasi, dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Dan yang keempat ada regulasi. Perlu adanya regulasi yang jelas mengenai penggunaan AI dalam pembuatan konten. Regulasi ini dapat membantu mengatasi masalah etika, keamanan, dan juga hak cipta. Dan yang terakhir yaitu edukasi. Masyarakat perlu diberikan edukasi tentang AI agar dapat membedakan antara konten yang dibuat oleh manusia dan konten yang dibuat oleh AI. Baik, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, itulah materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Di sini saya akan membacakan tentang kesimpulannya. Jadi kesimpulannya pada presentasi pada hari ini adalah automasi konten dengan AI telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari strategi pemasaran digital. Dengan pemanfaatan AI, bisnis dapat meningkatkan efisiensi, personalisasi, dan juga kreativitas dalam produksi konten. Namun, penting untuk diingat bahwa AI adalah alat yang melengkapi, bukan menggantikan peran manusia. Kualitas konten yang baik tetap menjadi kunci keberhasilan dalam dunia digital. Saya rasa cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.